Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 5. Tentukan nilai Q agar lingkaran L X min 2Q kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat min 4Q kuadrat sama dengan 13 menyinggung sumbu X. Kemudian carilah titik singgung antara lingkaran L dan sumbu X. Nah adik-adik, ada satu hal penting yang harus kita ingat, bahwa sumbu X itu tidak lain dan tidak bukan merupakan garis Y sama dengan 0. Nah ini penting ya. Jadi sumbu X itu berarti identik dengan garis Y sama dengan 0. Nah karena lingkaran ya bersinggungan dengan sumbu X, berarti lingkaran bersinggungan dengan garis Y sama dengan 0. Sehingga nanti langsung saja kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan lingkaran ya. Untuk apa? Untuk menentukan nilai Q yang memenuhi. Jadi nanti kita akan punya X min 2Q kuadrat ya kan, ditambah 0 plus 5 kuadrat dikurang 4Q kuadrat. Kemudian 13-nya ini kita pindah ke ruas kiri ya. Jadinya min 13 sama dengan 0. Kemudian X min 2Q kuadrat ini kalau kita jabarkan jadinya X kuadrat minus 4Qx ditambah 4Q kuadrat. Ya ini bentuk A min B kuadrat. Rumusnya kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Lalu 0 plus 5 itu 5. Berarti 5 kuadrat 25. Selanjutnya dikurang 4Q kuadrat dikurang 13 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cek ya berarti 4Q kuadrat min 4Q kuadrat itu habis ya. Kita coret saja. Sehingga nanti kita ketemu dengan bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi X kuadrat min 4Qx ditambah 25 dikurang 13 itu sama dengan berapa? 12 ya Dek ya. Nah ini 12 sama dengan 0. Baik, artinya di sini kita ketemu bentuk persamaan kuadrat. Nah karena sumbu X atau garis Y sama dengan 0 itu menyinggung lingkaran L, kemudian setelah kita substitusikan ketemu bentuk persamaan kuadrat, maka berlaku diskriminan dari persamaan kuadrat ini harus bernilai sama dengan 0 ya. Kalau menyinggung itu berarti berpotongan di satu titik ya, menyinggung itu berpotongan di satu titik. Jadi identik dengan sebuah fungsi kuadrat ya, yang mana dia memiliki satu akar real. Artinya fungsi kuadrat tersebut bersinggungan dengan sumbu X. Nah persis seperti ini. Sehingga syaratnya pun juga sama, yaitu nilai diskriminan harus sama dengan 0. Nah diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. D itu sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Ya ini saya beri tanda juga ini supaya enak dipakai belajar. Selanjutnya untuk A itu berarti kan depannya X kuadrat. Nah ini 1. Kemudian untuk B depannya X berarti minus 4Q. Lalu untuk C nya itu sama dengan 12. Nah baru kita masukkan ke rumus ya. Jadi D itu sama dengan dalam kurung min 4Q kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 12. Nah D nya ini sama dengan 0 ya. Min 4Q kuadrat itu sama dengan 16Q kuadrat. Kemudian ini dikurangi 48. Min 48 pindah ruas ke kiri ya. Jadinya plus 48 sama dengan 16Q kuadrat. Kalau 16-nya dicoret berarti 48-nya dicoret diganti dengan angka 3 ya. Berarti di sini kita ketemu bentuk Q kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, artinya di sini kita bisa menggunakan bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi kalau A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Akar 3 itu kan kalau dikuadratkan sama dengan 3. Berarti ini Q kuadrat min dalam kurung akar 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi A-nya itu Q, B-nya itu adalah akar 3
Sehingga di sini menjadi Q plus akar 3. Kemudian yang di sini Q min akar 3 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah Q plus akar 3 sama dengan 0. Q1 sama dengan minus akar 3. Kemudian Q min akar 3 sama dengan 0, maka Q sama dengan plus akar 3. Nah ini jawabannya ada 2 ya. Ini kan tentukan nilainya Q. Supaya apa? Supaya lingkaran L bersinggungan dengan sumbu X. Ketika Q1 itu sama dengan min akar 3 dan ketika Q2 itu sama dengan akar 3. Pasti lingkaran L ini akan bersinggungan dengan sumbu X gitu ya. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah cari titik singgung antara lingkaran L dan sumbu X ya. Berarti nanti Q1 ini langsung saja kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke persamaan kuadrat ini. Untuk mencari apanya? Untuk mencari X-nya. Ya kan? Karena kan Y-nya sama dengan 0, ya sudah, langsung aja kita masukkan ke sini untuk Q-nya. Nah, untuk Q-nya kan ada 2. Berarti nanti X-nya pun itu juga ada 2 ya, atau ini saya bersihkan dulu. Kemudian saya tulis lagi ya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 4QX. Jadi X kuadrat min 4QX kemudian plus 12 sama dengan 0 ya. Jadi plus 12 sama dengan 0. Nah ini saya beri tanda lagi. Langkah selanjutnya kita masukkan Q sama dengan akar 3. Berarti ini untuk Q1 ya. Q1 sama dengan akar 3. Kita akan hitung berapa nilai X-nya ya. Jadi X kuadrat dikurangi 4 kali akar 3 dikalikan dengan X ditambah 12 sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus ABC ini ya untuk menentukan penyelesaiannya. Jadi X1.2 itu sama dengan min B, berarti min negatif 4 akar 3 plus minus akar D ya, berarti B kuadrat min 4 akar 3 kuadrat dikurangi 4 kali 12 ya kan, A-nya kan 1 ini. Nah kemudian jangan lupa ini dibagi dengan 2A, berarti 2 kali 1, berarti kita punya 4 akar 3 kemudian min 4 akar 3 kalau di kuadrat itu sama dengan berapa? 16 kali 3 ya dek ya. 16 kali 3 itu 48, berarti ini 48 dikurangi 48 berarti kan 0. Nah akar 0 ya sama dengan 0 gitu ya. Berarti diskriminannya ini kan sama dengan 0 yang tadi itu karena bersinggungan ya. Sehingga nanti X1.2 itu akan sama dengan 4 akar 3 dibagi dengan 2. Nah ini dibagi dengan 2 sehingga ketemunya adalah 2 akar 3. Nah ini jadi X-nya itu ketemunya 2 akar 3 untuk Q1 sama dengan akar 3. Maka titik singgungnya adalah sehingga gitu ya, titik singgungnya 2 akar 3,0 ya untuk Q sama dengan akar 3. Nah kurang 1 titik lagi, yaitu untuk Q2 sama dengan berapa? Minus akar 3. Ingat tadi kan Q1 nya itu ada 2 ini, kok Q1 nya ada 2, Q nya itu ada 2 yang memenuhi, yaitu min akar 3 dan plus akar 3. Tadi yang sudah kita hitung yaitu ketika Q nya itu adalah akar 3. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung X nya itu ketika Q sama dengan minus akar 3 ya, caranya sama. Jadi di sini X kuadrat kemudian min 4 kali min akar 3 kali X plus 12 sama dengan 0 ya kan, berarti X kuadrat ditambah 4 akar 3
ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kembali kita gunakan rumus ABC, berarti min 4 akar 3 plus minus akar B kuadrat, berarti 4 akar 3 kuadrat. Ini pasti nanti D-nya sama dengan 0 juga ini ya. Dikurangi 4 kali 12. Nah, dibagi dengan 2 kali 1. Ya kan, 4 akar 3 itu 48, 48 dikurangi 48 hasilnya adalah 0. Akar 0 ya sama dengan 0. Berarti di sini X1.2 itu sama dengan min 4 akar 3 per 2 sama dengan min 2 akar 3. Nah, sehingga titik singgungnya adalah min 2 akar 3, 0 ya. Y-nya ini pasti 0 karena kan bersinggungan dengan sumbu X. Jadi sumbu X itu identik dengan garis Y sama dengan 0 ya. Jadi sehingga titik singgungnya ada di koordinat min 2 akar 3, 0 untuk Q sama dengan min akar 3. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ada 2 titik singgung ya. Titik singgung yang pertama adalah 2 akar 3, 0 yaitu ketika Q sama dengan akar 3. Kemudian titik singgung yang kedua min 2 akar 3, 0 yaitu ketika Q-nya itu sama dengan minus akar 3 gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Silakan jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.